Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Bagaimana kondisinya? Market menurun. Market menurun, pada loncat-loncat, pada kacau balau, goncang nggak karuan. Tenang ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang paling acak kadut sedunia, yang paling menyebalkan sedunia tentunya ya, juga yang paling bikin canda Anda semua ya. Jadi di sini memang Mas Bro apa adanya, berbicara nggak pakai tata bahasa yang macem-macem, tidak pakai dipikir-pikir begaya-begaya yang model-model. Yang penting Mas Bro punya analisa tersendiri tanpa menggunakan analisa orang lain, tanpa analisa dari Hongkong ataupun dari Mardiah. Yang penting melihat fakta dan logika dengan jangka panjang, untuk long term, bukan untuk berita-berita yang tiap hari berita. Aduh ya, kalau yang namanya berita tiap hari ada data pengangguran AS, data ini data kalau disebutkan nggak selesai-selesai, hampir tiap minggu tuh ada. Yang ini namanya Jarum Powell Speed lah, pokoknya bikin acak adut bikin kacau, tutup telinga yang rapat-rapat, bikin Anda stres, bikin Anda pusing. Berita-berita kayak gitu apa ngaruhnya sih buat Anda, bikin Anda panik. Mending bercanda sama Mas Bro ya, untuk jangka panjang kalau main kripto itu ya. Yang mana yang jelas, kalau kondisi market seperti ini ya kita tinggal santai, kerja real. Yang namanya market naik turun tuh udah biasa kalau main dunia kripto itu, dengan naik turun, dengan berita-berita yang acak adut nggak karuan tuh jangan dimasukin hati. Kalau Anda setiap berita Anda makan mentah-mentah, masukin hati, yang mana berita itu satu detik berubah, bikin pusing nggak karuan. Itulah kalau di main kripto tuh harus mentalnya kuat ya di situ. Kalau berita-berita yang buruk ya, yang kelihatannya nggak beres ya, kita buang aja ya. Ngapain, memang ada pengaruhnya buat kita ya. Yang ada ya market turun, longsor ya, saldonya makin nipis kan begitu. Jadi kalau main kripto harus kuat mentalnya, jangankan hanya berita-berita yang bikin goncang pikiran, uang hilang aja udah harus siap ya. Kalau di kripto tuh seperti itu. Jadi Anda ingin kaya, ingin jadi jutawan, juga resikonya uang hilang. Jadi kalau pandangan Mas Bro ini, saya kasih penenang untuk Anda dengan naik turunnya ini. Yang namanya naik turun tuh hal biasa, itu asik ya. Kita perpanjang, nggak langsung terbang tinggi. Nanti kalau terbang tinggi Anda bingung, belum serok. Ketika jatuh Anda bingung ya. Harga turun, keter maning bapake, santai ya, sambil menunggu kita punya dana umbul-umbul. Beda kalau mereka langsung main serok, ada uang. Kalau kita umbul-umbul dulu, nabung dulu dikit. Targetnya kapan? 2024 akhir tahun. Saya kasih tahu nih, bisik-bisik ya. Ya, yang namanya mereka itu pada mau serok ya, targetnya nanti 2024 akhir tahun. Ngapain kalau sekarang berita itu, ngapain kita nggak ada yang langsung kaya mendadak, nggak ada, kecuali ngepet ya. Kita harus sabar, sekali lagi turun ambil dikit, sambil nabung dikit ambil lagi, sambil nabung dikit ambil lagi. Targetnya kapan? 2024 akhir tahun, pas halving BTC, pas bulan, pas pilpres AS, itu targetnya di situ. Kalau melihat berita yang acak adut tuh tiap hari, yang namanya data CPI, data pengangguran ya Amerika, belum nanti Fed, bikin apa itu, pengaruhnya apa? Pengaruhnya paling-paling market turun. Justru kita ambil, kita manfaatkan ke situ. Arahnya kalau main kripto itu jangka panjang. Targetnya kapan? Jenak sebulan yang akan datang. Seperti itu aja, nggak usah diambil pusing ya. Ini saya kasihkan berita-berita yang mendukung daripada fundamental yang akan datang untuk target next bulan pasti kita cuan. Di sini Mas Bro akan jelaskan ya. Jadi seperti itu, hitung-hitung kita nabung, hitung-hitung kita umbul-umbul pelan-pelan ya. Kuatkan amunisi kita ya. Berita-berita itu yang buruk-buruk itu hampir setiap hari, yang baik-baik juga hampir setiap hari. Pokoknya jangan sampai kita lengah, itu aja ya. Intinya untuk jangka panjang, untuk ke depan ya. Ini kan bulannya kan masih bulan Juni, belum bulan Juli ya.
Juni Juli aja banyak berita-berita naik turun, berita-berita bagus, berita jelek. Itu belum Juli, belum Agustus. Nanti Agustus market tuh biasanya Agustus mulai ngebul sampai akhir tahun. Ya akhir tahun nanti dibanting Januari lagi. Ya berita tuh berapa kali berita kalau dihitung dari sekarang sampai akhir tahun, nanti sampai Januari, nanti sampai Maret, April naik sedikit, nanti Juni Juli dibanting lagi, Agustus mulai terbang lagi, nanti bareng-bareng FOMO sampai akhir tahun 2024. Itu di situ naik sebulan pas halving BTC. Jadi santai coy, ya coy apa ciu. Ya yang namanya Abu Dhabi aja, ibu kota Timur Tengah kaya raya, yang membangun jembatan trade fee ke kripto ini ya, Anda lihat sendiri ya. Jadi macam-macam Wall Street memes ya, Wall Street memes ya, meme coin baru dengan potensi 100 kali lipat ya, Dogecoin. Waduh, pokoknya yang namanya macam-macam berita yang bagus-bagus juga banyak. Jadi ini berita terbaru semua, yang mana akan sedikit-sedikit menjadi bukit pas nanti untuk tanjakan-tanjakan, pondasi-pondasi di bull market yang akan datang. Kalau kita main scalping ya stres berita ini naik turun, justru kita umbul-umbul untuk di masa depan, di masa 2024 akhir tahun ya. Begitu, kalau kecuali kok tiba-tiba loncat tinggi ya TP, kayak kemarin kan tinggi TP ya, pas lagi turun ya kita serok. Makanya kan saya bilang 75% ataupun 50% untuk jangka panjang, untuk long invest, yang 50% jadi scalping. Jadi enjoy lah. Kalau Anda nggak naik turun, kalau mau scalping kan ya nggak bisa ya, swing, maksudnya swing. Kalau kemarin kan naik, kalau ini turun kita ambil di bawah lagi, untungnya kita buat kopi, seperti itu ya. Yang namanya Hypercycle X Penguin Group kolaborasi membentuk ulang komputasi berbasis AI di Paraguay ya. Jadi ini kan untuk ke depan semua kan bagus semua ya. Jadi nggak usah kader maning bapak. Ini yang berita terbaru yang namanya meme coin daripada si Jebris. Kemarin ada yang ngamuk-ngamuk, saya bilang Jebris itu bro. Ya kurang ajar banget mas bro nya ya, dibilang Jebris yang memang bikin jebris orang-orangnya pada bubrat babrit ya. Kita mau ngomong apa nggak boleh, kalau dia ngibul-ngibul ke kita ya dibanggakan ya. Kita ngomong jebris saja nggak terima ya. Dia mencuri uang kita tiap hari pakai sell kontrak ya, membohongi kita terus, nggak pada ngamuk. Begitu mas bro yang jebris pada ngamuk ya. Jadi masih mending Baby Doge. Kenapa saya masih mending Baby Doge? Itu satu, produk mereka jelas, yang kedua holdernya banyak ya, walaupun apa berjibul pasokannya ya nggak masalah, yang penting naik itu aja. Mas Bro juga pernah kejemput, yang penting untuk scalpingan naik ya. Kalau ini kan kalau beli banyak Baby Doge itu yang buat scalpingan 90% ya, 10% aja yang di hold jangka panjang. Jika kalau barangkali nanti jadi Rp1 ya, barang sedikit aja dapatnya miliaran koin ya, 10% aja uang yang di investkan, yang 90% nya buat scalpingan yang untuk di Baby Doge coin. Umpamanya kita beli $10, yang $9 yang buat scalping, $1 aja cerit yang diinvestkan, kan seperti gitu. Jadi saya buka dulu berita mana Baby Dogecoin ini ya. Terobosan besar dari Baby Dogecoin, integrasi wallet connect untuk ya, swapping ya. Jadi yang mana Baby Dogecoin ini meme coin populer terkemuka, anjingan ini baru-baru ini membuat pengumuman revolusioner yang akan menggerakkan pengembangan dan memperluas potensinya di pasar kripto. Meme coin ini mengungkap integrasi menarik dengan wallet connect, protokol terbuka yang menghubungkan dompet ke dep ya. Jadi yang mana kalau BRIS itu tukang ibul hampir tiap hari, kerjasama ini kerjasama itu ABC segala macam. Kalau Baby Doge itu jarang-jarang, tapi juga apa market capnya mending lah di atas 3 triliun, holdernya juga banyak ya. Jadi kalau kok Anda bingung apa namanya
bejibul pasokannya, walaupun pasokannya sedikit dibakar pun kemarin BRIX nggak ada ngaruh harganya, sell kontraknya berjalan, supply and demand ya, walaupun dibakar habis 99%, kalau nggak ada demand yang masuk ya harganya nggak akan meningkat, mau uang dari Hongkong dari Mardiah ya, seperti itu aja ya. Jadi ini baby doge, saya nggak mengajak Anda FOMO ya, umpamanya main ya $1-2 kan iseng-iseng dapatnya juga miliaran koin, barangkali nanti jadi setengah rupiah. Ini yang gila-gila meme coin maksudnya ya. Jadi pada tanggal 20 Juni 2023 baby doge coin memperkenalkan versi yang ditingkatkan dari baby doge swap. Dulu kan ada yang namanya baby doge swap ya, sekarang melalui integrasi wallet connect. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dompet mereka. Lebih jauh lagi, pengguna dapat menukar token apapun di Binance Smart Chain dengan menghubungkan dompet mereka. Baby doge swap menawarkan biaya swap terendah 0,09%. Jadi memang yang dikatakan baby doge coin ini dulu juga pernah punya wallet connect, itu betul-betul bisa dipakai, bukan kayak jebris itu nanti ngamuk lagi. Jadi yang dia bilang punya BRC20 mana bisa dipakai, blockchain nggak bisa dipakai. Kita kalau kirim-kirim juga masih tetap pakai apa namanya Binance Smart Chain. Kalau ini kan enggak, dulu juga wallet connectnya juga pernah terpakai kayak Shiba lah. Kalau ini kayak Shiba, jadi Shiba dengan proyeknya yang benar-benar Shiba punya wallet connect dulu ya, ini juga iya sama, nggak tipu menipu bohong-bohongan. Tetapi saya nggak mengajak untuk FOMO masuk sini, enggak ya, ini hanya untuk memberitakan sekedar berita aja yang suka meme coin supaya jangan sampai lengah terjebak yang scam. Kalau ini kan nggak potensi scam, jadi punya apa namanya komunitas seperti itu ya. Jadi yang namanya dompet mereka lebih jauh lagi, pengguna dapat menukar token apapun di Binance Smart Chain dengan menghubungkan dompet mereka. Baby doge swap menawarkan biaya swap terendah 0,09%. Jadi enggak zero 0 gas fee, 0 gas fee, fee 0 apaan ya. Jadi masih dipromosikan terus tapi enggak becus, jebris, itu mengamuk lagi. Kalau sama Mas Bro apa adanya ngomong kelepotan seperti ini, tapi kan saya memberikan motivasi yang benar. Enggak sekarang bis kondisi kayak gini aja banyak yang goreng, nanti banyak yang sangkut lagi. Kalau ini kondisi memang kondisi seperti ini, saya enggak mengajak FOMO. Kalau mau masuk juga kondisinya lagi murah ya, nanti ketika naik juga kita TP ada untungnya, nggak takut dimakan sell kontrak ya kan, seperti itu. Yang mana holdernya juga banyak. Pengguna dapat membuat liquidity farm dengan token mereka sendiri, tidak ada pemrograman yang diperlukan untuk menciptakan ya liquidity farm. Selain itu, opsi portal pembakaran memungkinkan pengguna untuk membakar baby doge dengan biaya yang lebih rendah. Di baby doge swap, pengguna dapat membeli baby doge dengan uang fiat mereka sendiri. Jadi ini saya katakan apa adanya. Saya itu dulu pernah beli baby doge coin itu kan sampai 100 miliar kalau nggak salah dulu, yang masuk uang berapa juta itu dulu ya. Jadi saya pernah mendapatkan 1 miliar koin ataupun sampai 10 miliar kalau nggak salah dulu waktu awal-awal saya beli gila meme coin di baby doge ini. Memang jadi ketika apa dia ngomong dan ada proyek yang 2% atau berapa setiap ada penjualan ataupun pembelian itu kan dikembalikan berapa persennya untuk holder ya, untuk bonus holder ya, cara gampangannya itu secara langsung ya, kita tokennya itu bertambah sendiri bro, bertambah sendiri, itu nggak omong kosong. Dulu saya belinya di waktu di PancakeSwap ya, itu memang bertambah sendiri. Saya beli ada berapa bulan, tahu-tahu naik tiap hari, itu berjalan terus naik tokennya, itu memang nggak bohong ya. Kalau BRIX kan
tokennya ajek anteng lulu. Ini dulu enggak ya, jadi memang ketika dia punya proyek nanti diambil 5% atau ya kena 5% penjualannya ya. Jadi penjualan ataupun pembelian itu kepotong 5% ya. Itu kalau nggak salah yang separuhnya buat pemasaran, yang separuhnya dikembalikan ke holder lagi ya. Jadi holdernya itu bertambah koinnya, yang separuhnya kalau pemasaran listing di mana-mana itu nggak pakai jualan sell kontrak. Itu memang yang terjadi seperti itu. Jadi nggak saya menipu Anda kayak yang lain sekarang beli digoreng-goreng. Ini memang kondisi keadaannya seperti ini ya, saya katakan seperti ini apa adanya. Subscribe dulu, macet subscribe-nya dari kemarin nggak naik-naik, malu-maluin aja orang Tegal. Bercanda terus ya, nggak apa-apa ya. Baby Dogecoin siap tantang Shiba Inu, luncurkan plafon ya decentralized exchange DEX Baby Doge Swap. Weh apaan please, acang aceng. Ini kan nggak omong kosong. Ini kalau nanti punya project nggak omong kosong, nggak kayak beli tukang kibul jeblis ngamuk lagi, bodo amat, gua tantangin sekalian. Baby Dogecoin siap tantang Shiba Inu, luncurkan plafon decentralized exchange DEX Baby Doge Swap ya. Tren baru sedang melanda dunia cryptocurrency. Lebih banyak meme coin memerluas fokus mereka dari sekedar token hiburan menjadi mata uang dengan utilitas yang jelas. Mengikuti tren ini, Baby Dogecoin ya, pesaing Shiba Inu meluncurkan plafon bursa desentralisasi DEX mereka yang disebut Baby Doge Swap. Peluncuran plafon Baby Doge Swap ini menjadi momen penting bagi komunitas meme coin dengan layanan yang sekarang terbuka untuk semua orang. Seperti yang diungkapkan oleh protokol ini, pengguna sekarang bisa menukar token mereka menggunakan agregator yang dimilikinya. Selain penukaran token, pengguna juga dapat membuat peternakan dan kolam secara fungsional, memanfaatkan penguncian token gratis dari DEX dan melihat NFT yang tersedia di plafon perdagangan. Peluncuran DEX ini membuat Baby Doge spesial, namun langkah ini telah diawali oleh Shiba Inu dengan bursa Shiba Swap-nya. Jadi udah nggak usah panjang-panjang, nanti Anda jadi FOMO ya. Jadi ini yang namanya Baby Dogecoin ini, dulu juga stalkingnya juga berjalan ya, di staking ya. Jadi ada peternakan anjing ini ya. Jadi memang ini meme lucu-lucuan, tapi sebetulnya masih mending daripada Sipris. Jadi nggak omong kosong, nggak kibul ya. Mungkin saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan pada sehat semua, pada sabar selalu. Kondisi merah merona ya, kita syukuri aja sambil nunggu kita jual apa, rezeki dari mana. Tiba-tiba ada rezeki nomplok untuk serok ya. Kalau tiba-tiba terbang tinggi, kita belum siapkan amunisi, kita belum punya token yang banyak untuk di bull market yang akan datang juga. Kita cuma ngiler aja, lihat orang lain pada TP punya banyak token, punya banyak cuan, kita belum apa-apa karena sedikit yang kita tabung, yang kita simpen di token-token. Makanya ya kita santai aja dengan kondisi seperti ini. Yang kita utamakan untuk di TP tahun 2024 pas halving BTC udah berjalan 1 tahun, dan next bulan itu yang akan di bull market yang sebenarnya seperti itu ya. Saya rasa cukup. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Anda harus sabar selalu, waspada selalu. Yang namanya kripto bisa kehilangan uang kapan saja ya. Tolong yang yang baiknya diambil, yang buruknya Anda buang gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-temanku kondisinya dalam sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, masih dalam makan daging kambing ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.